Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit melakukan simulasi. Apa itu? Hari pertama saya berjanji bertemu dengan teman saya, dengan kawan saya di warung kopi jam 9 malam. Oke, dia setuju. Kemudian di hari yang dijanjikan, saya terlambat, setengah 10 baru saya datang. Kemudian dia bertanya, dari mana kok terlambat? Nah, kan dia sudah menunggu setengah jam. Kemudian saya bilang kepadanya, ya saya dari berburu. Anggap saja hutannya masih alami ya. Saya bilang saya masih berburu. Saya bertemu singa di hutan tersebut. Nah, itu peristiwa pertama. Besoknya saya berjanji, ya sudah, besok kita janjian lagi jam 9 di warung kopi. Dia juga menyetujuinya karena obrolan kami waktu itu belum selesai. Di hari kedua, dia datang tepat waktu, saya terlambat lagi. Kemudian dengan agak marah, ya, dia nanya lagi sama saya, dari mana kok telat? Kemudian saya menjawab, dari rumah. Loh, kenapa kok di rumah telat? Saya habis kelahi sama singa. Kemudian dia tertawa dan tidak jadi marah. Para pemirsa yang memuliakan Allah, netizen yang berbahagia, yang pertama, kalau saya tanya kepada Anda, ya, kalau singa yang pertama saya bilang habis berburu kepada teman saya, kemudian waktu itu anggap saja hutannya masih alami, masih banyak hewan-hewan buas di dalamnya. Kalau saya bilang saya habis berburu, saya bertemu singa, itu singa apakah bagaimana? Menurut Anda singa itu? Berarti ya karena dianggap tadi hutannya masih alami, singa di situ adalah berarti singa, ya betulan, ya, singa yang dalam arti sesungguhnya singa, hewan singa. Kemudian pada hari kedua kita analisa, ketika saya terlambat lagi, teman saya marah, kemudian saya dari rumah saya bilang saya habis bertengkar dengan singa, gitu kan. Dia malah ketawa, nggak jadi marah. Nah, singa yang kedua ini apakah hewan yang asli seperti singa atau yang lain? Tentu kita bisa pahami di sini bahwa singa yang ada di rumah dan saya bertengkar dengan dia itu bukan singa asli, tetapi istri saya yang marah, istri yang lagi ngamuk. Nah, itu singa. Kemudian dia tidak jadi marah, tertawa. Itu dalam bahasa Indonesia. Ada istilah majas, ada istilah peminjaman kosakata untuk hal yang lain. Itu dalam bahasa Indonesia kita mengenal seperti itu. Apalagi dalam bahasa Arab. Artinya, ketika bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat luas, ketika bahasa Arab ini digunakan dalam Al-Quran, digunakan dalam hadis, maka ini menjadi pertanyaan penting bagi kita, bagaimana ingin menggali, ingin belajar agama. Tentu saja salah satu entry point-nya yang paling utama adalah belajar bahasa Arab. Yang disayangkan ketika kita sekarang ya belajar agama tetapi hanya dari terjemahan, sehingga belajar agama versi penerjemah. Ya, ini bahaya karena bahasa Arab itu adalah termasuk bahasa yang luas. Bahasa Arab termasuk bahasa yang paling luas di dunia. Al-Quran, ya contoh, misalnya dalam surat Ad-Duha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa wajadaka dhallan fahada. Dalam ayat tersebut, dol, ya, itu tersesat secara bahasa. Tetapi nanti maknanya dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi menafsirkan ada 22 makna dari dol itu. 22, hanya satu kata. Apakah satu kata itu bisa tercantum dalam terjemahan? Tentu tidak. Apalagi juga dalam hadis, ya, bahwa perkataan Rasulullah SAW disebut jawami'ul kalim. Sedikit, ya, tetapi maknanya banyak. Nah, inilah pentingnya belajar bahasa. Maka yang sangat disayangkan orang-orang zaman sekarang belajar agama lewat terjemahan, sehingga mereka tidak merasakan nikmatnya, indahnya bahasa Arab. Itu yang terjadi, sehingga mereka hanya meremehkan bahasa Arab, hanya berlandaskan terjemahan. Dan ini terjadi banyak kerancuan, saudara-saudara sekalian, banyak penyimpangan, sehingga apa yang kita maksudkan dalam beragama tentu tidak kena, karena ada beberapa jembatan yang putus. Nah, itulah sebabnya
pentingnya belajar bahasa Arab. Jikalau kita kembalikan ke awal tadi tentang singa tadi, ada singa yang makna asli, ada singa yang makna pinjaman, ya artinya yang singa makna pinjaman tadi istri yang ngamuk, ya maka kalau ketemu istrinya lagi ngamuk, maka ingat-ingatlah, maka kita harus belajar bahasa Arab. Istri yang ngamuk memotivasi kita untuk belajar bahasa Arab lebih dalam lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.